Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah merasa sudah bekerja keras siang malam, tapi uang seperti hanya numpang lewat? Gaji datang, lalu hilang tanpa jejak. Hutang bukannya berkurang, justru bertambah. Rezeki terasa seret, usaha seperti jalan di tempat, dan suasana rumah kadang terasa berat tanpa sebab yang jelas. Banyak orang menyalahkan keadaan, ekonomi, bahkan nasib. Tapi tahukah Anda? Bisa jadi penyebabnya tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang setiap hari kita lakukan tanpa sadar? Kebiasaan yang terlihat sepele, sederhana, bahkan dianggap tidak ada hubungannya dengan keuangan. Salah satunya adalah cara kita menjemur pakaian. Ya, aktivitas rutin yang tampak biasa ini, dalam kepercayaan orang tua dulu menyimpan aturan dan pantangan tertentu. Konon, jika dilakukan sembarangan, bisa membawa dampak pada energi rumah, keharmonisan keluarga, bahkan kelancaran rezeki. Apakah ini sekadar mitos? Atau ada makna tersembunyi di baliknya? Tonton sampai akhir, karena bisa jadi Anda sering melakukannya tanpa sadar. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan klik like dan subscribe sekarang, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten penting yang bisa jadi membuka mata dan memperbaiki hidup Anda. Mari kita mulai. 1. Menjemur pakaian hingga tengah malam. Pantangan pertama yang sering dianggap sepele adalah membiarkan pakaian tetap tergantung di luar rumah hingga larut malam, bahkan sampai tengah malam atau menjelang subuh. Banyak orang berpikir, tidak apa-apa, besok pagi juga diangkat. Padahal dalam kepercayaan lama, malam hari adalah waktu di mana suasana berubah. Udara menjadi lembab, embun turun, dan lingkungan terasa lebih sunyi serta berat. Secara logika saja, pakaian yang dibiarkan semalaman akan menyerap embun. Kelembapan ini membuat kain terasa dingin dan kadang berbau apek. Pakaian yang lembab jika dipakai bisa memengaruhi kenyamanan tubuh, membuat mudah masuk angin, pegal, atau tidak fokus. Jika tubuh sering tidak nyaman, semangat kerja menurun. Ketika semangat menurun, produktivitas ikut terganggu. Dari sinilah secara tidak langsung rezeki bisa terhambat. Dalam pandangan tradisional, pakaian adalah benda yang sangat dekat dengan tubuh. Ia menyerap keringat, aroma, bahkan diyakini menyerap energi pemakainya. Ketika dibiarkan tergantung di luar hingga tengah malam, dipercaya pakaian dapat menyerap energi negatif dari lingkungan sekitar. Energi inilah yang kemudian terbawa kembali ke dalam rumah saat pakaian diangkat. Beberapa orang tua dulu selalu mengingatkan untuk mengangkat jemuran sebelum maghrib. Bukan semata-mata karena mitos, tapi karena ada filosofi menjaga kebersihan, kerapian, dan keharmonisan rumah. Rumah yang tertata sebelum malam dipercaya menciptakan suasana tenang bagi penghuninya. Mulai sekarang, biasakan mengecek jemuran sebelum hari gelap. Jadikan ini sebagai rutinitas kecil yang disiplin. Karena seringkali, perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. 2. Menjemur pakaian menghadap jalan raya. Pantangan kedua adalah menjemur pakaian tepat menghadap jalan raya atau area lalu lalang umum. Banyak rumah yang lahannya terbatas, sehingga jemuran diletakkan di depan rumah tanpa pembatas. Memang praktis dan cepat kering karena terkena angin terbuka. Namun ada hal lain yang jarang dipikirkan. Secara fisik, jalan raya penuh debu, asap kendaraan, dan polusi. Pakaian yang baru dicuci bersih bisa kembali tercemar partikel halus yang tidak terlihat. Tanpa sadar, kita memakai pakaian yang sudah terpapar polusi. Ini bisa berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang. Dalam kepercayaan lama, pakaian yang dipajang terbuka menghadap jalan juga dianggap membuka aurat rumah tangga. Setiap orang yang lewat bisa melihat pakaian kita, bahkan menebak kondisi keluarga dari jenis dan jumlah pakaian yang tergantung. Ada keyakinan bahwa pandangan iri, dengki, atau niat buruk orang lain dapat memengaruhi energi rumah. Terlepas dari percaya atau tidak, menjaga privasi adalah bentuk perlindungan. Rumah yang tertutup dengan baik dari pandangan luar sering terasa lebih nyaman dan aman. Rezeki pun dipercaya lebih mudah menetap di tempat yang terasa terlindungi. Jika memungkinkan, buatlah area jemuran yang lebih tersembunyi. Gunakan tirai, pagar tambahan, atau tempatkan di bagian samping atau belakang rumah. Ini bukan hanya soal mitos, tapi juga tentang menjaga kehormatan dan kenyamanan keluarga. 3. Menjemur pakaian dalam di tempat terbuka.
Pantangan ketiga berkaitan dengan menjemur pakaian dalam di tempat yang mudah terlihat umum. Mungkin terdengar sepele, tetapi ini sering dinasihatkan oleh orang tua sejak dulu. Pakaian dalam adalah bagian paling pribadi dari seseorang. Ia bersentuhan langsung dengan tubuh dan area sensitif. Dalam nilai budaya Timur, menjaga hal-hal yang bersifat pribadi adalah bentuk menjaga martabat. Ketika pakaian dalam dijemur terbuka di depan umum, sebagian orang percaya hal itu seperti membuka rahasia atau aib rumah tangga keluar. Secara simbolis, ini dianggap mengurangi wibawa keluarga. Bahkan ada yang meyakini bisa mengundang energi kurang baik atau pandangan tidak pantas dari orang lain. Di luar kepercayaan tersebut, menjaga privasi memang penting. Tidak semua hal perlu dipertontonkan. Keluarga yang mampu menjaga batas antara ranah pribadi dan publik biasanya lebih dihormati. Selain itu, menjemur pakaian dalam secara terbuka juga bisa memancing komentar, candaan, bahkan gangguan yang tidak diinginkan. Hal-hal kecil seperti ini bisa memicu ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Solusinya sederhana, jemurlah pakaian dalam di area yang lebih tertutup atau gunakan penutup tambahan. Tindakan kecil ini menunjukkan sikap menjaga diri dan keluarga. Dalam filosofi kehidupan, menjaga kehormatan adalah salah satu pintu datangnya keberkahan. 4. Membiarkan jemuran menumpuk berhari-hari. Pantangan keempat adalah membiarkan pakaian yang sudah kering tetap tergantung dan menumpuk di jemuran selama berhari-hari. Banyak orang menunda mengangkat dan melipat pakaian karena merasa lelah atau sibuk. Sekilas terlihat tidak berbahaya. Namun kebiasaan ini mencerminkan sikap menunda-nunda. Jika dalam urusan kecil saja kita terbiasa menunda, tanpa sadar kebiasaan itu bisa terbawa ke urusan besar, termasuk pekerjaan, peluang usaha, dan tanggung jawab finansial. Dalam simbolik kepercayaan lama, jemuran yang dibiarkan menumpuk melambangkan urusan yang tidak selesai. Energi rumah terasa stagnan, tidak bergerak. Padahal rezeki menyukai tempat yang rapi, bersih, dan tertata. Secara praktis, pakaian yang terlalu lama di jemuran juga bisa kembali berdebu atau lembab jika terkena perubahan cuaca. Artinya, pekerjaan menjadi dua kali. Cobalah biasakan mengangkat jemuran segera setelah kering. Lipat dengan rapi dan simpan di tempatnya. Kegiatan sederhana ini melatih disiplin dan tanggung jawab. Rumah yang teratur menciptakan pikiran yang lebih jernih. Pikiran yang jernih membantu mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat sangat berpengaruh pada kondisi keuangan keluarga. 5. Menjemur pakaian di atas pagar rumah. Pantangan kelima adalah menjemur pakaian di atas pagar rumah. Banyak orang melakukan ini karena kehabisan tempat atau ingin pakaian cepat kering. Namun dalam simbolik tradisional, pagar adalah batas antara wilayah pribadi dan dunia luar. Ketika pakaian digantung di atas pagar, sebagian orang percaya itu seperti menggantungkan keberuntungan di batas luar rumah. Rezeki yang seharusnya masuk sepenuhnya ke dalam rumah justru seakan berada di perbatasan. Selain itu, dari sisi keamanan dan estetika, pakaian di pagar mudah tersentuh orang yang lewat. Bahkan berisiko jatuh keluar atau diambil oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa memicu rasa was-was dan ketidaknyamanan. Rumah yang terasa aman memberikan ketenangan bagi penghuninya. Ketenangan inilah yang membantu seseorang berpikir jernih dalam mencari dan mengelola rezeki. Jika ruang terbatas, lebih baik menggunakan jemuran lipat di dalam halaman atau membuat area khusus meski sederhana. Tidak perlu mewah, yang penting tertata dan tidak berada tepat di batas luar rumah. Karena seringkali, menjaga batas dan kerapian adalah bagian dari menjaga keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menjemur pakaian saat hujan gerimis atau cuaca tidak jelas. Pantangan keenam adalah tetap menjemur pakaian saat hujan gerimis atau ketika cuaca mendung pekat dan tidak menentu. Banyak orang memaksakan karena takut cucian menumpuk. Padahal, pakaian yang dijemur dalam kondisi seperti ini cenderung tidak benar-benar kering. Ia hanya setengah kering, menyimpan kelembapan di serat kain. Secara logika, pakaian lembab mudah berbau apek dan menjadi tempat berkembangnya jamur atau bakteri. Ketika dipakai, tubuh bisa terasa tidak nyaman, gatal, bahkan memicu masalah kulit. Jika kesehatan terganggu, otomatis aktivitas ikut terganggu. Dan ketika aktivitas terganggu, produktivitas menurun. Dari sinilah secara perlahan kondisi finansial bisa ikut terdampak. Dalam kepercayaan lama,
Hujan gerimis sering dikaitkan dengan suasana sendu dan energi yang berat. Pakaian yang dijemur dalam kondisi seperti ini dipercaya menyerap kesuraman tersebut. Simboliknya, hidup pun terasa berat, langkah terasa lambat, dan rezeki seperti enggan mendekat. Ada filosofi sederhana di balik pantangan ini, jangan memaksakan sesuatu di waktu yang tidak tepat. Seperti menjemur di saat cuaca tidak mendukung, memaksakan keputusan dalam kondisi tidak ideal sering berujung pada hasil yang kurang maksimal. Lebih baik menunda sebentar, menunggu matahari benar-benar muncul, atau menggunakan alternatif seperti pengering. Kesabaran kecil ini melatih kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar, termasuk dalam urusan keuangan. 7. Menjemur pakaian dengan posisi berantakan dan tidak rapi. Pantangan ketujuh adalah menjemur pakaian secara asal-asalan. Baju digantung miring, celana terlipat tidak rata, bahkan ada yang hampir jatuh. Sekilas tampak sepele. Toh yang penting kering, bukan? Namun dalam filosofi kehidupan rumah tangga, kerapian adalah cerminan isi pikiran. Jemuran yang rapi menunjukkan ketelitian dan tanggung jawab. Sebaliknya, jemuran yang semrawut mencerminkan sikap tergesa-gesa dan kurang perhatian. Secara praktis, pakaian yang digantung tidak rapi akan lebih lama kering. Lipatan yang tidak dibuka membuat bagian tertentu tetap lembab. Artinya, pekerjaan menjadi tidak efisien. Dalam kepercayaan tradisional, kondisi jemuran dipercaya mencerminkan aliran energi rumah. Jika semrawut, energi pun dianggap tidak mengalir lancar. Rezeki yang datang bisa cepat pergi karena tidak ditata dengan baik. Hal kecil seperti merapikan posisi gantungan sebenarnya melatih kesabaran dan ketelitian. Sifat inilah yang sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan. Orang yang teliti biasanya lebih bijak dalam membelanjakan uang dan menghindari hutang yang tidak perlu. Mulai sekarang, saat menjemur, lakukan dengan niat baik dan penuh perhatian. Rapikan setiap bagian, luruskan gantungan, dan tata dengan jarak yang cukup. Kebiasaan sederhana ini bisa membentuk karakter disiplin yang berdampak besar dalam hidup. 8. Mengibaskan pakaian kotor di area jemuran bersih. Pantangan ke-8 adalah mencampurkan area pakaian kotor dengan pakaian yang sudah bersih. Misalnya, mengibaskan pakaian kotor tepat di bawah jemuran bersih, atau meletakkan keranjang pakaian kotor di area yang sama. Secara kebersihan, ini jelas kurang baik. Debu dan kotoran dari pakaian yang belum dicuci bisa kembali menempel pada pakaian bersih. Artinya, usaha mencuci menjadi kurang maksimal. Dalam simbolik tradisional, bersih dan kotor adalah dua hal yang harus dipisahkan. Jika dicampur, dipercaya dapat mengacaukan keseimbangan dalam rumah. Filosofinya sederhana, masalah lama jangan dicampur dengan awal yang baru. Dalam konteks kehidupan, seringkali kita membawa beban masa lalu ke dalam kesempatan baru. Luka lama dibawa ke hubungan baru, hutang lama menumpuk tanpa diselesaikan sebelum membuat komitmen baru. Akhirnya hidup terasa semakin berat. Menjaga pemisahan antara pakaian bersih dan kotor melatih kita untuk menyelesaikan satu hal sebelum memulai yang lain. Ini adalah prinsip penting dalam mengatur keuangan dan kehidupan. Pastikan area jemuran selalu dalam kondisi bersih. Pisahkan dengan jelas tempat pakaian kotor dan pakaian yang sudah dicuci. Energi kebersihan yang terjaga dipercaya membantu menghadirkan suasana rumah yang lebih ringan dan nyaman. 9. Menjemur pakaian tepat di depan pintu masuk. Pantangan ke-9 adalah menggantung jemuran tepat di depan pintu utama rumah. Banyak orang melakukan ini karena lokasi tersebut paling terkena sinar matahari. Namun dalam filosofi rumah, pintu utama adalah jalur keluar masuknya segala hal. Tamu, udara, cahaya, bahkan secara simbolis rezeki. Jika pintu tertutup penuh oleh pakaian yang bergantungan, dipercaya aliran energi menjadi terhalang. Rumah terasa sesak, tidak lega, dan kurang nyaman dipandang. Secara logika pun, pintu yang terhalang jemuran membuat akses keluar masuk kurang leluasa. Tamu yang datang bisa merasa kurang nyaman. Padahal relasi sosial yang baik sering menjadi pintu datangnya peluang dan rezeki. Dalam kehidupan, pintu melambangkan kesempatan. Jika kita menutup pintu dengan hal-hal yang tidak perlu, kesempatan pun bisa enggan masuk. Solusinya sederhana, sisakan ruang lapang di area pintu utama. Biarkan pintu menjadi area yang bersih, terang, dan terbuka. Ruang yang lega memberikan kesan ramah dan siap menerima kebaikan.
10. Menggantung pakaian rusak atau sobek terlalu lama. Pantangan ke-10 adalah tetap menjemur dan menyimpan pakaian yang sudah rusak, sobek, atau sangat usang tanpa segera diperbaiki atau disingkirkan. Banyak orang membiarkannya tergantung lama karena merasa masih bisa dipakai di rumah. Secara simbolik, pakaian yang rusak dipercaya melambangkan kebocoran dalam keuangan. Sobekan kecil dianalogikan seperti pengeluaran kecil yang terus-menerus menguras tanpa disadari. Jika tidak segera diperbaiki, sobekan itu akan semakin besar. Secara psikologis, lingkungan yang dipenuhi barang rusak bisa memengaruhi cara berpikir. Kita menjadi terbiasa dengan kondisi, apa adanya, tanpa keinginan memperbaiki. Padahal kemajuan sering dimulai dari keberanian untuk memperbaiki hal kecil. Jika pakaian masih layak, segera jahit dan rapikan. Jika sudah tidak layak, lebih baik disingkirkan atau disumbangkan jika memungkinkan. Tindakan ini melambangkan kesiapan menerima hal baru yang lebih baik. Rumah yang bersih dari barang rusak memberikan rasa lega dan ringan. Dan seringkali, perasaan ringan itulah yang membuka jalan datangnya ide, peluang, dan rezeki baru. 11. Menjemur pakaian dalam keadaan emosi marah atau mengeluh. Pantangan ke-11 mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang, tetapi inilah yang sering dinasihatkan orang tua dulu. Jangan melakukan pekerjaan rumah, termasuk menjemur pakaian, dalam keadaan emosi marah, kesal, atau sambil terus mengeluh. Pakaian adalah benda yang melekat langsung pada tubuh kita setiap hari. Dalam kepercayaan lama, pakaian dipercaya dapat menyerap suasana hati pemakainya, bahkan energi saat dicuci dan dijemur. Ketika seseorang mencuci atau menjemur dalam keadaan penuh amarah, diyakini emosi itu menempel dan terbawa saat pakaian dikenakan. Terlepas dari mitosnya, secara psikologis hal ini masuk akal. Ketika kita melakukan sesuatu dengan emosi negatif, tubuh menjadi tegang, napas tidak teratur, dan pikiran kusut. Aktivitas sederhana pun terasa berat. Jika kebiasaan ini terus berulang, rumah akan terasa penuh tekanan. Rumah yang penuh keluhan perlahan kehilangan rasa syukur. Padahal rasa syukur adalah pondasi ketenangan dan kelapangan rezeki. Orang yang terus mengeluh seringkali tidak menyadari peluang yang ada di depan mata. Cobalah ubah kebiasaan ini. Saat menjemur pakaian, niatkan sebagai bentuk merawat keluarga. Lakukan dengan hati lebih tenang. Jika sedang marah, tenangkan diri sebentar sebelum melanjutkan pekerjaan. Kebiasaan kecil ini bisa membantu menciptakan suasana rumah yang lebih damai, dan kedamaian adalah magnet bagi keberkahan. 12. Menggunakan tali jemuran yang sudah rapuh dan hampir putus. Pantangan ke-12 adalah membiarkan tali jemuran dalam kondisi rapuh, kendur, atau hampir putus namun tetap digunakan. Banyak orang menunda mengganti karena merasa masih bisa dipakai. Secara logika, tali yang rapuh berisiko membuat pakaian jatuh ke tanah. Pakaian yang sudah bersih bisa kembali kotor, bahkan rusak. Artinya, pekerjaan harus diulang. Ini membuang waktu, tenaga, dan bisa menimbulkan rasa kesal. Dalam simbolik tradisional, tali jemuran melambangkan penopang rezeki. Jika penopangnya rapuh, maka yang digantung di atasnya tidak akan stabil. Keuangan pun dianalogikan seperti itu. Jika fondasinya lemah, misalnya tidak punya perencanaan, tidak punya tabungan darurat, maka sedikit guncangan saja bisa membuat semuanya jatuh. Membiarkan tali yang hampir putus juga mencerminkan kebiasaan menunda memperbaiki masalah kecil. Padahal masalah kecil yang dibiarkan bisa menjadi besar. Mengganti tali jemuran mungkin terlihat sepele dan murah. Namun tindakan ini menunjukkan sikap sigap, tanggung jawab, dan tidak menunda perbaikan. Dalam hidup, orang yang cepat memperbaiki hal kecil biasanya lebih siap menghadapi masalah besar. Pastikan area jemuran dalam kondisi baik, kuat, dan aman. Karena kestabilan kecil menciptakan rasa aman besar dalam rumah tangga. 13. Menjemur pakaian di tempat gelap dan pengap. Pantangan ke-13 adalah menjemur pakaian di tempat yang gelap, minim cahaya, dan sirkulasi udaranya buruk. Memang tidak semua rumah memiliki halaman luas. Namun jika pakaian dijemur di area yang terlalu tertutup tanpa cahaya matahari, proses pengeringan tidak maksimal. Secara kesehatan, sinar matahari membantu membunuh bakteri dan mengurangi kelembapan. Pakaian yang dikeringkan tanpa cukup cahaya cenderung menyimpan bau dan jamur halus yang tidak terlihat. Dalam filosofi lama,
Cahaya matahari melambangkan harapan, semangat, dan kehidupan. Sementara tempat gelap sering dikaitkan dengan kebuntuan dan kelesuan. Menjemur pakaian di tempat gelap dipercaya membawa simbol hidup yang kurang terbuka terhadap peluang. Terlepas dari percaya atau tidak, lingkungan yang terang memang memengaruhi suasana hati. Cahaya alami membantu meningkatkan mood dan energi positif. Jika memungkinkan, carilah titik rumah yang mendapat sinar matahari cukup. Bila tidak, pastikan sirkulasi udara baik dan area tetap bersih. Hidup yang terbuka terhadap cahaya biasanya lebih mudah melihat peluang dibanding yang terus berada dalam kegelapan. 14. Tidak membersihkan area jemuran secara rutin. Pantangan ke-14 adalah membiarkan area jemuran kotor, berdebu, penuh sarang laba-laba, atau genangan air. Banyak orang fokus mencuci pakaian hingga bersih, tetapi lupa membersihkan tempat menjemurnya. Secara logika, area yang kotor membuat pakaian bersih berisiko kembali tercemar. Debu, serangga, bahkan kotoran hewan bisa menempel tanpa disadari. Dalam pandangan simbolik, area jemuran adalah tempat proses pengeringan. Tempat sesuatu yang basah menjadi kering, sesuatu yang berat menjadi ringan. Jika tempatnya kotor, proses itu dianggap tidak sempurna. Filosofinya, jika ingin hasil bersih, lingkungannya pun harus bersih. Rumah yang terawat menunjukkan perhatian dan kepedulian. Kepedulian terhadap hal kecil mencerminkan kesiapan menerima hal besar. Membersihkan area jemuran tidak perlu lama. Cukup disapu, dilap, dan dipastikan tidak ada genangan. Kebiasaan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga soal menjaga prosesnya tetap bersih dan teratur. 15. Mengabaikan jemuran hingga terkena hujan berkali-kali. Pantangan terakhir adalah membiarkan pakaian yang sudah hampir kering terus-menerus kehujanan karena lalai atau tidak peduli. Mungkin karena sibuk, mungkin karena menunda, hingga akhirnya pakaian basah lagi dan harus diulang prosesnya. Secara praktis, ini jelas membuang waktu dan tenaga. Pekerjaan yang seharusnya selesai hari ini menjadi tertunda esok hari. Jika ini sering terjadi, tanpa sadar kita terbiasa membiarkan sesuatu gagal tanpa segera bertindak. Dalam simbolik tradisional, pakaian yang berulang kali kehujanan melambangkan usaha yang tidak dijaga. Seperti rezeki yang sudah datang tapi tidak dirawat, akhirnya pergi lagi. Hidup sering memberi peluang, tetapi peluang perlu dijaga. Sama seperti jemuran yang perlu diperhatikan saat cuaca berubah. Biasakan lebih peka terhadap keadaan sekitar. Jika langit mulai mendung, segera angkat jemuran. Tindakan cepat ini melatih kewaspadaan dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya, kelancaran rezeki bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga soal menjaga apa yang sudah kita usahakan agar tidak terbuang sia-sia. Sahabat semua, percaya atau tidak pada pantangan-pantangan tadi kembali kepada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, hidup kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Menjemur pakaian mungkin terlihat sederhana. Tapi dari situ kita belajar tentang disiplin, kerapian, menjaga privasi, memperhatikan waktu, hingga mengendalikan emosi. Hal-hal kecil inilah yang tanpa sadar membentuk karakter kita dalam mengatur rumah tangga dan keuangan. Rumah yang bersih, tertata, dan penuh rasa syukur akan terasa lebih ringan. Hati yang ringan membuat pikiran jernih. Pikiran yang jernih membantu kita melihat peluang. Dan dari situlah rezeki lebih mudah mengalir. Mulai hari ini, mari perbaiki hal-hal kecil di sekitar kita. Angkat jemuran tepat waktu. Rapikan dengan niat baik. Lakukan pekerjaan rumah tanpa keluhan. Karena bisa jadi, perubahan besar dalam hidup Anda dimulai dari langkah sederhana yang sering diremehkan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bagikan juga ke keluarga dan sahabat, siapa tahu bisa menjadi pengingat kebaikan untuk banyak orang. Semoga rumah kita selalu dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari kesulitan, dilancarkan rezekinya, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.